Oke, terima kasih Valencia Cesarina. Halo, selamat sore Sobat K. Kalau menurut Federasi Diabetes Internasional atau IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak, yaitu 19,5 juta penderita di tahun 2021. Diprediksi akan meningkat menjadi 28,6 juta di tahun 2045. Semakin meningkat ya Sobat K. Tentunya pola hidup sehat dan seimbang bisa menjadi salah satu tolak ukur demi meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Selain itu sangat penting bagi penderita diabetes ini mengenali bentuk gangguan kaki diabetes supaya lebih hati-hati dan bisa merawat kaki dengan baik. Kali ini BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita akan mengulas tentang kaki diabetes. Saya Iksan Anugrah, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Sobat K. Ditemani oleh Dr. Muhammad Hanafi Helut, SPBTKV, MCAT Clean, dokter spesialis bedah toraks and kardiovaskular Siloam Hospitals Jember. Dr. Hanafi, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat dokter ya. Salam sehat. Oke, kita akhirnya bisa ketemu Dr. Hanafi karena jadwalnya padat sekali dokter. Ya, begitulah. Jadi memang tuntutan pekerjaan ya. Jadi saya akhirnya bisa juga masuk dan memberikan ya sedikit info penting gitu. Atau sharing lah ya, lebih santainya. Benar dokter Hanafi, karena jadwalnya padat banget ya dokter ya. Tapi kita salut bisa mampir di tengah hektiknya kegiatan sore ini dokter. Selain dengan dokter Hanafi, hari ini juga kita selalu ditemenin Mas Ikin ya, alias Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication. Kabar baik ya Mas Ikin? Alhamdulillah baik Mas. Baik selalu Mas Ikin, ini padat banget juga kegiatan-kegiatan di Siloam Hospitals ya. Hari Minggu besok juga ada kegiatan ya Mas ya? Iya benar banget, hari Minggu kita di Siloam Hospital Jember akan ada kegiatan senam lansia tepatnya, senam lansia dan juga hilltop. Iya. Nah ini bisa dimanfaatkan ya, sobatnya bisa ikutan tuh. Kalau misalkan pengen dapat info lebih lanjut langsung ke Instagramnya @siloamjember. Kita membahas tentang kaki diabetes, jadi silakan kalau kamu punya pertanyaan bisa kirimkan langsung mumpung ada Dokter Hanafi, bisa chat ke WhatsApp Center 0811 378 1029. Kita memahami dulu ya dok, istilah kaki diabetes itu sebenarnya seperti apa? Ya, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa bedah torak, kardiak, dan vaskular di Indonesia ini skopnya salah satunya adalah menangani masalah-masalah gangguan pembuluh darah khususnya pada kaki diabetes ya. Kaki diabetes ini berarti adanya luka pada kaki di mana pasien itu menderita diabetes ya. Biasanya diabetes mellitus tipe 2. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang khususnya dengan kadar gula yang tidak terkontrol dengan baik, maka risiko untuk terkena atau mengalami kaki diabetes itu cukup besar ya. Di Indonesia sendiri cukup banyak kasusnya, khususnya di wilayah Jember ya. Di Poli Bedah TKV Rumah Sakit, saya sering mendapatkan pasien-pasien yang sudah datang dengan kondisi yang terlambat ya. Dalam artian luka kakinya sudah menghitam sehingga harus dilakukan tindakan misalnya amputasi seperti itu ya. Jadi pentingnya mengenali tanda atau gejala awal daripada kaki diabetes ini seperti apa ya. Jadi orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2 khususnya ya, ini jika dia mengalami atau ada suatu luka di kakinya, maka proses penyembuhannya tentu berbeda dengan orang yang sehat ya. Dimana proses penyembuhannya akan lebih lambat. Kenapa? Karena kadar gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan darah itu kental ya, atau viskositas darah itu meningkat sehingga aliran darah yang menuju ke ujung-ujung bagian tubuh itu menjadi lebih susah ya daripada orang normal ya. Harusnya pada orang normal aliran darahnya lancar, oke. Pada orang diabetes itu berbeda. Sehingga jika ada luka pada kaki khususnya, itu biasanya orang-orang dengan diabetes mellitus ini cenderung
tidak tahu atau tidak sadar kalau ada luka di kakinya, dan otomatis kalau tidak sadar maka dia akan acuh dengan kondisi itu. Akhirnya apa, lukanya tidak sembuh, kemudian infeksi sampai nanti akhirnya menghitam, kemudian baru datang ke rumah sakit. Nah, istilahnya udah terlambat ya. Jadi pentingnya kita tahu bahwa jika ada luka pada kaki pasien-pasien dengan diabetes itu harus dirawat sebaik mungkin. Ya, nggak cuma dirawat tapi juga gula darahnya pasien itu dikontrol dengan baik ya. Dalam hal ini ya pasien harus datang juga ke poli penyakit dalam, poli endokrin namanya ya. Di penyakit dalam itu biasanya oleh dokter penyakit dalam akan dilakukan tata laksana untuk menstabilkan gula darahnya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lakukan perawatan luka pada kaki diabetes, maka gula darahnya juga harus dikontrol. Jadi proses penyembuhannya harus istilahnya harus banyak bidang yang terlibat gitu ya. Jadi nggak cuma bagian bedah saja, tapi juga penyakit dalam juga berperan di sini ya. Tadi disampaikan diabetes tipe 2 ya dok ya mayoritas. Kalau untuk tipe 1 kemungkinan kecil ya terkena. Ya, kalau diabetes mellitus tipe 1 itu pasiennya memang dari kecil sudah menderita diabetes ya. Jadi biasanya pasien sudah menjalani pengobatan yang rutin ya dengan insulin ya. Jadi ya bisa mengalami kaki diabetes, cuma di sini prevalensinya ya cukup banyak di yang tipe 2 ya. Mayoritas itu tipe 2. Baik. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang tua ya, itu kayak menderita diabetes kan kakinya cenderung muncul luka-luka, ada mungkin disebut borok gitu ya. Pasti di lingkungan juga sering ya masukin ya. Iya benar. Dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Hanafi, saya jadi teringat ini apa namanya, kalau di masyarakat itu kan kebanyakan dari orang tua itu jalan di permukaan yang agak ini ya dok ya. Iya. Jadi di permukaan yang kasar. Iya ya. benar, di permukaan yang kasar Nah, gitu. itu jadi sebenarnya perilaku atau kebiasaan itu tidaklah benar ya. Pada orang yang sehat mungkin tidak ada masalah, tapi pada orang dengan diabetes mellitus, kemudian apalagi sudah ada luka di kakinya, ya, ada keluhan, ada banyak keluhan, misalnya dia sering kesemutan dan lain sebagainya. Nah itu apalagi punya kebiasaan jalan di atas batu itu ya, otomatis kan akan meningkatkan risiko untuk pasien tersebut atau orang tersebut terkena atau mengalami luka pada kakinya. Apalagi biasanya jalannya kan nggak pakai alas kaki. Iya benar. Dan biar lebih sehat ya. Ya, dan mereka berasumsi bahwa ini dapat melancarkan aliran darah. Ya, itu sebenarnya menurut saya tidaklah tepat ya. Jadi yang tepat adalah ya penderita diabetes itu harus memakai alas kaki. Ya, alas kakinya seperti apa? Alas kakinya mengikuti kontur kaki. Ya, alas kakinya ya khusus untuk diabetic foot itu ada sendiri gitu ya. Jadi bukan sembarang alas kaki juga. Jadi intinya apa? Intinya melindungi kakinya. Karena ketika ada luka, kebanyakan pasien-pasien dengan kaki diabetes itu tidak menyadari ada luka di kakinya. Yang pada orang normal ada luka, oh terasa perih ya, kok ini ya, kok ada rasa panas atau perih ya. Pada orang diabetes tidak, sebagian besar tidak merasakan itu. Karena apa? Karena ada gangguan saraf di situ ya, namanya neuropati diabetikum. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi ya oleh Dokter Hanafi, dan juga ada banyak sekali informasi seputar kaki diabetes. Silakan Sobat K juga bisa konsultasi langsung sore hari ini melalui WhatsApp 0811 378 1029. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember, kita mengulas tentang kaki diabetes dan kita juga hari ini membuka kesempatan buat Sobat K konsultasi langsung dengan Dr. Hanafi. Semisal di luar jam ini mungkin Mas Ikin boleh dong menginfokan ya kapan jam prakteknya Dr. Hanafi ini? Oke, buat Sobat K yang mau memeriksakan kesehatannya di Siloam Hospital Jember, terutama mau memeriksakan diri di spesialis BTKV di Siloam Hospital Jember, Sobat K bisa datang di Siloam Hospital Jember di hari Selasa dan juga Kamis, tepatnya di jam 16.00 sampai jam 18.00. Jadi itu waktu prakteknya Dr. Hanafi. Wah ini berarti hari ini sebenarnya jam praktek nih ya dok ya. Tapi gak apa-apa lah. Spesial buat Sobat K ini. Iya. Jadi konsultasinya sekarang lewat radio dulu ya. Nanti kalau udah selesai Dokter Hanafi udah balik, bisa langsung ke Siloam Hospitals lagi. Oke, tadi banyak banget penjelasannya udah detail dari Dokter Hanafi. Tapi boleh kita spill lagi dok, penyebab kaki diabetes ini karena apa dok? Ya, jadi penyebab kaki diabetes ini salah satunya adalah karena kadar gula darah yang tidak terkontrol ya, atau kita sebut hyperglycemic state ya. Hyperglycemic yang menyebabkan gangguan makroangiopati ya. Makroangiopati itu jadi adanya gangguan pada pembuluh darah ya, khususnya ada makroangiopati ada mikroangiopati ya. Yang saya bahas di sini karena sesuai dengan bidang saya ya. Jadi aliran darah yang menuju ke kaki ya itu mulai mengalami gangguan ya. Satu karena darah yang kental atau viskositas darah yang tinggi tadi. Terus yang kedua karena kualitas dari pembuluh darahnya itu sendiri ya. Kualitas dari pembuluh darahnya yang tidak bagus ya, sehingga aliran darah ke kaki menjadi tidak optimal. Jadi ketika ada luka yang kecil sekalipun, maka dia akan menjadi sumber masalah yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan berpotensi menyebabkan masalah besar ya, bahkan sampai amputasi seperti itu ya. Ya, biasanya kalau di Indonesia ya, pasien-pasien yang datang ke praktek saya ya, ke bagian bedah vaskuler itu biasanya pasien-pasien yang sudah kondisinya lead ya. Jadi kakinya sudah lukanya sudah mengenai seluruh bagian dari kaki, kemudian ada bagian-bagian yang menghitam sehingga sudah menjadi sumber infeksi yang harus segera dibuang gitu. Bahkan tidak jarang pasien yang sudah dalam kondisi sepsis ya. Sepsis itu artinya infeksinya yang awalnya di kaki itu sudah menyebar ke seluruh tubuh yang menyebabkan gangguan banyak organ. Sehingga harus ditata laksana dengan amputasi seperti itu. Baik. Jadi harus dibuang lah seperti itu, udah terlambat. Udah terlambat ya kondisinya. Makanya harus segera ya, semisal adalah masalah pada pasien diabetes nih kakinya mungkin muncul luka-luka. Tapi yang lebih spesifik lukanya seperti apa nih dok, ciri-cirinya dok? Ya biar biasanya orang yang mungkin selama ini dia belum paham kalau ternyata dia terkena diabetes ya, ternyata dia luka-lukanya muncul. Ya jadi biasanya ada luka ya, misalnya dia kena katakan biasa paling banyak kena batu gitu ya, kena tadi kebiasaan jalan di atas permukaan yang kasar, kemudian terkena siraman air panas misalnya, tapi kok lukanya udah 1 minggu nggak sembuh-sembuh gitu. Biasanya kalau pada orang normal luka-luka kecil seperti itu bisa sembuh sendiri gitu ya, karena mekanisme wound healing yang masih bagus. Tapi ketika pada orang diabetes, apalagi yang gula darahnya sudah tidak terkontrol, kemudian dia ada luka kecil, 2 minggu kok tambah lebar, tambah luas, kok ada keluhan demam, kakinya nyeri, biasanya itu sudah datang ke praktek. Biasanya dia datang ke rumah sakit. Pasti pasien itu selalu datang dengan keluhan yang mengganggu dia sampai dia nggak bisa tidur, biasanya nyeri, itu biasanya paling sering nyeri terus kakinya terasa panas, ada luka, itu dia datang. Ternyata dilakukan pemeriksaan, cek pemeriksaan oleh dokter ya, kemudian dilakukan analisa laboratorium dan sebagainya, gula darahnya di atas 200 misalnya ya. Gula darah sewaktunya di atas 200 ya. Habis itu bahkan tidak jarang yang gula darahnya bisa sampai 300-400. Di situ baru terdeteksi, oh ya ternyata ini mungkin satu diabetes mellitus ya. Kemudian kita konsultasikan ke bagian penyakit dalam, ternyata memang benar pasien ini mengalami diabetes mellitus misalnya. Nah baru di situ kita tahu, oh ya ternyata ini luka kakinya ya, memang ini yang disebut diabetic foot ya. Nah diabetic foot sendiri itu ada gradingnya, ada tingkatannya ya. Jadi yang sudah butuh amputasi itu biasanya grading 4-5 ya.
Tapi jangan sampai lah ya ke jangan grade sampai. itu Dan kan. pasien-pasien biasanya datang ke klinik atau pasien-pasien yang dikonsultasikan dari poli atau bagian penyakit dalam, itu biasanya pasien-pasien yang gradingnya sudah dari grading 3, 4, 5 ya. Jadi udah cukup luas, bahkan tidak jarang yang grading 5 baru datang. Sehingga kita tidak bisa melakukan intervensi apa-apa selain amputasi. Tapi kalau seumpama pasien itu masih datang dengan keluhan luka yang kecil, misalnya datang dengan luka 1 cm, kemudian dia sudah periksa dan terdiagnosis diabetes mellitus ya, mungkin kita bisa lakukan serangkaian pemeriksaan ya. Kalau di bidang saya, di bidang bedah torak kardiovaskuler, biasa kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian diagnostik misalnya USG vaskuler, atau bahkan kita di Jember sudah bisa melakukan diagnostik yang lebih canggih namanya arteriografi. Nanti kita akan lihat kualitas pembuluh darah dari kaki si pasien ini seperti apa gitu ya. Jadi pengobatan diabetes ini lebih spesifik ya sebenarnya ya. Tidak cuma sekedar merawat lukanya, kemudian mengatur gula darahnya sampai ke level normal misalnya, tapi juga ada intervensi yang lebih spesifik, yaitu tadi ya kita lakukan diagnostik pembuluh darah ya, namanya arteriografi ya. Di Jember sudah bisa dilakukan itu gitu. Mungkin nanti kalau butuh intervensi lebih lanjut lagi, mungkin kita akan lebarkan pembuluh darahnya. Kita akan istilahnya kita balloning ya. Kita balloning itu kita lebarkan pembuluh darahnya supaya aliran darah ke kakinya bagus. Sehingga nanti ketika dilakukan perawatan luka, lukanya juga membaik dengan cepat karena aliran darah yang ke area luka itu tadi diperbaiki dan lukanya dirawat juga. Kemudian gula darahnya dikontrol. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya tidak sesimpel yang kita lihat. Cuma untuk perawatan kaki diabetes itu memang sudah sampai setahap itu gitu. Baik. Makanya dari sekarang ya masih sehat-sehat ini kan, rutin-rutin lah lakukan medical check up ya. Mumpung ada Mas Ikin di sini, mungkin ada informasi lebih detail nih soal medical check up kita di Siloam Hospitals. Oke, buat Sobat K yang mau memeriksakan diri di MCU Medical Check Up di Siloam Hospital Jember. Nah, kebetulan saat ini di Siloam Hospital Jember ada promo nih. Ya, ada promo yang menarik ada promo yang bisa digunakan Sobat K. Jadi promonya itu 20%. 20% itu ketika Sobat K melakukan booking melalui aplikasi My Siloam. Jadi di situ sudah ada fitur kalau Sobat K ingin memeriksakan MCU-nya, medical check up di Siloam Hospital Jember. Lumayan kan ya ada promo. Ini aku ada loh aplikasi My Siloam. Oke, bisa dibuka di situ ada promo bisa yang ya, lagi berjalan sekarang. Wih, baik. Wah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Dok. Kita boleh langsung aja ya membedahnya. Selamat sore, Dokter, dari Agung. Diabetes apa penyakit keturunan? Karena dulu ayah meninggal disebabkan kena diabetes basah. Terima kasih. Iya. Langsung saya jawab ya. Kalau diabetes mellitus ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu yang menurun ya. Diabetes mellitus tipe 2 itu menurunkan bakat ya. Jadi ketika orang tua atau keturunan ya, jadi bapak atau ibu punya diabetes, jadi kemungkinan besar anak-anak atau keturunannya juga bisa mengalami itu gitu loh. Tapi apakah selalu menurun, Dok? Tidak. Ya, jadi meningkatkan faktor risiko seperti itu. Ya, jadi misalnya ada orang dengan orang tuanya tidak menderita diabetes, kemudian dibandingkan dengan satunya orang tuanya ada yang menderita diabetes. Ya, diabetes mellitus tipe 2 misalnya. Itu lebih besar 10 kali risikonya terkena diabetes yang punya keturunan dibanding yang tidak. Tapi bisa nggak, Dok, dihindari? Bisa. Caranya dengan apa? Lifestyle modification. Jadi lifestyle-nya harus sehat. Nah, kalau lifestyle-nya bagus, gaya hidupnya sehat, kemungkinan besar orang ini nanti yang resikonya besar untuk terkena diabetes, dia tidak akan terkena diabetes mellitus. Ya. Oke. Jadi tergantung pola hidupnya sebenarnya. Ya. Kalau kita sudah tahu faktor risiko kita tinggi ya, karena kita punya bapak atau ibu yang punya diabetes, maka kita harus mawas diri nih, harus sadar diri. Artinya apa? Kita harus menjalankan pola hidup yang sehat gitu ya. Dengan cara apa ya? Kurangi konsumsi gula, perbanyak aktivitas fisik gitu ya. Jadi dan rutin check up. Rutin check up ya, general check up seperti itu.
Oke, mantap sekali. Nah, silakan Sobat K, silakan langsung bisa kirimkan pertanyaan ke 0811 378 1029 atau buat kamu yang lagi nonton di YouTube kita bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga kunjungi Instagram @silomjember untuk mendapatkan banyak sekali update informasi, ada konten-konten menarik seputar kesehatan bisa didapatkan di sana. Medical check up mumpung lagi ada promo nih 10%, ini bagus banget nih buat didapatkan oleh Sobat K ya. 10% kali 2, Oh, 20%. kali 2, Wah. bener. Makin besar nih ya. Makin besar 20%. ya. 20% bisa didapatkan dengan download langsung My Siloam, boleh di App Store maupun di Play Store. Kita akan kembali lagi dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai kaki diabetes. Break dulu ya. Oke.
Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Terima kasih buat Sobat K yang masih nonton di YouTube channel kita, atau mungkin yang sekarang lagi dengerin lewat radio di mobil, lewat live streaming, lagi tune in di aplikasi Noise. Silakan kalau pengen konsultasi langsung dengan Dr. Hanafi mengenai kaki diabetes, waktunya ini bisa WhatsApp ya ke 0811 378 1029. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai kaki diabetes, kadang-kadang ya masihin ada kondisi-kondisi gawat darurat nih yang kita temui, yang mungkin dialami oleh kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin bisa disampaikan untuk pelayanan di Siloam Hospitals ini seperti apa untuk emergensinya? Oke, buat Sobat K, jadi di Siloam Hospital Jember itu ada sebuah nomor, istilahnya nomor yang bisa dihubungi oleh Sobat K di emergensi kita, yaitu di nomor 0331 2861 911. Oke, gitu. Bisa yang belakangnya ada 911. Satu-satunya itu. Bisa juga di 1500 911 ya Mas ya? 911, 1500 911 itu untuk yang general kayak yang pusat gitu. Jadi yang Siloam Hospital Jember itu di 0331 2861 911. Baik, kembali lagi ke pembahasan tentang kaki diabetes. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai resiko-resiko yang bisa terjadi Sobat K. Sekarang waktunya kita mengetahui bagaimana perawatan kaki diabetes kalau kita beraktivitas di rumah ini, Dokter Hanafi. Jadi seperti ini, kalau kita bicara tentang kaki diabetes ya, pastinya kita, kalau saya di bagian bedah torak kardiovaskuler, itu kita akan melihat grading atau tingkatan dari luka dari kaki diabetes ya. Kalau misalnya masih Wagner ya istilahnya ya, kalau di medis istilahnya klasifikasi Wagner. Kalau masih Wagner 1 itu biasanya kita hanya melakukan istilahnya perawatan. Jika ada keluhan, datang kontrol ke poli bedah. Kemudian yang penting regulasi gula darahnya. Kemudian pengobatan terkait diabetesnya harus benar ya. Jadi harus sering kontrol ke poli penyakit dalam. Ya, tapi kalau sudah grade 2, 3 itu harus sering ke poli bedah. Jadi dilakukan perawatan berkala namanya ya. Nah, kemudian di rumah seperti apa? Ya di rumah tetap harus pakai alas kaki ya. Nggak boleh nggak pakai alas kaki ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan alas kaki yang benar itu akan mengurangi risiko ya untuk munculnya lesi atau luka-luka yang lain seperti itu. Dan untuk kaki diabetes sendiri dia punya alas kaki yang khusus ya. Jadi itu nanti akan dibahas di bidang tersendiri ya untuk alas kakinya seperti apa. Tapi yang jelas penderita diabetes itu harus menggunakan alas kaki. Even di rumah, sekalipun di rumah dia harus tetap menggunakan misalnya kaos kaki, kemudian pakai sandal yang khusus untuk kaki diabetes ya. Untuk tujuannya cuma untuk mengurangi risiko trauma pada kakinya. Jadi jangan jalan-jalan di luar dong ya, tanpa alas kaki ya. Iya, harus pakai alas kaki dan alas kakinya tidak boleh yang sempit. Ya, tidak boleh yang sifatnya pakai stocking. Iya, menjepit itu nggak boleh. Harus yang rileks ya, harus yang nyaman ya, yang sesuai dengan kontur kakinya. Yang saya bilang tadi ada sandal khusus untuk penderita kaki diabetes itu ada gitu ya. Biasanya untuk pasien-pasien yang kaki diabetesnya sudah luas ya, atau yang grade-nya sudah mulai grade 3 sampai grade 4 apalagi sudah grade 5, biasanya pasiennya agak susah untuk jalan ya. Jadi biasanya mobilisasinya dengan kursi roda seperti itu. Oke. Sebenarnya sangat simpel ya untuk merawat di rumah, asalkan mematuhi yang tadi anjuran dari Dokter Hanafi ya. Kakinya jangan dibiarkan. Ya. Terus tidak boleh satu lagi, nggak boleh di kompres pakai kompres panas atau hangat. Gitu. Ya itu malah nggak benar ya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan trauma pada kaki sehingga nanti bahkan tidak jarang beberapa pasien yang datang ke klinik saya habis dikompres air panas kakinya merah ya, karena trauma dari trauma termal namanya. Jadi
kena panas itu tadi, kakinya melepuh, datang, nah malah bikin masalah baru gitu. Jadi istilahnya direndam di air panas itu nggak benar ya, nggak boleh ya. Pengennya kayak relaksasi. Iya, gitu kan. boleh kalau orangnya sehat gitu nggak ya, apa-apa. tidak menderita diabetes dan Diabetes pada ya. kakinya juga Iya. nggak luka. Kalau orang diabetes dengan luka di kaki ya justru malah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, Ya. ya. Harus senantiasa terjaga ya Iya. kelembapannya kakinya ya. Kemudian jalan tanpa alas kaki di batu-batu yang biasa dilakukan oleh orang-orang lanjut usia ya. Biasa kita lihat di taman-taman kota itu kan ada tuh ya. Disediakan Ya, kayak saya jalan. tidak menganjurkan itu ya karena ya menurut saya itu tidaklah benar ya. Karena orang dengan diabetes mellitus apalagi sudah ada luka di kakinya justru kakinya harus dilindungi, nggak boleh dikasih trauma seperti itu ya. Itu kan memberikan trauma pada kaki. Ya. Baik. Berikutnya nih dok, setelah kita merawat kaki di rumah ya, tentu kita kan juga butuh pengobatan langsung secara medis. Iya. Nah ini seberapa rutin pasien harus sering ke rumah sakit dan pengobatan apa yang akan didapatkan nanti dok? Ya. Semakin luas lukanya, semakin besar luka pada kakinya ya semakin sering datang ke rumah sakit nantinya ya. Tentunya yang luka dengan grade 1 itu berbeda dengan luka yang grade 3 di mana dia harus datang seminggu 2 sampai 3 kali. Seperti itu. Jadi kalau sudah biasanya datang kepada saya ya itu kakinya yang sudah istilahnya udah parah lah Udah ya. sampai tadi grade 4, 5 Iya. itu ya. Ya biasanya kalau yang amputasi itu udah sampai di grade 4 bahkan di grade 5 itu sudah mandatori ya harus dieradikasi atau dibuang karena itu jadi sumber infeksi. Tapi kalau misalnya grade 2 itu masih bisa dilakukan perawatan. Grade 2, grade 3 itu masih bisa dilakukan perawatan. Ya tergantung dari kondisi klinisnya juga gitu ya. Secepat mungkin. harus Iya, ke bahkan tidak rumah sakit. jarang beberapa pasien yang rajin kontrol ya mengikuti saran dari dokter, dia datang ke poli penyakit dalam untuk regulasi gula darahnya, dia berobat teratur, kemudian datang untuk perawatan luka kakinya, kita lakukan perawatan dengan baik dan benar. Tidak jarang, tidak sedikit ya pasien yang menjalani atau mengalami proses penyembuhan gitu ya. Jadi kakinya jadi lebih bagus lagi gitu loh. Artinya lukanya sembuh gitu dan pasiennya bisa beraktivitas. Ya, tapi itu catatannya adalah pasien-pasien yang masih luka kakinya yang grade-nya masih 2, 1 atau 2 gitu ya. Tapi biasanya kalau udah grade 3 atau grade 4 bahkan sampai grade 5 itu biasanya udah mostly terakhir dengan tindakan amputasi seperti itu ya. Kita ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya Dokter Hanafi. Ini berikutnya dari Ibu Rizka. Berarti dok kalau misalkan kita nggak boleh menggunakan air hangat nih di kaki. Nah untuk kita yang pengen melakukan spa itu gimana dok? Iya gini, sebenarnya kalau dalam kondisi yang sehat atau baik-baik aja ya, tidak dengan diabetes ya boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kalau dengan diabetes mellitus apalagi usia udah di atas 40 tahun ya, sebaiknya hal-hal seperti itu dihindari ya. Karena apa? Karena orang dengan diabetes itu sensasi atau sensori sarafnya itu fungsinya udah mulai menurun. Jadi kalau misalnya dia terkena trauma ya, trauma panas gitu ya, kena air panas ya, dikompres pakai air hangat itu kadang-kadang ada luka tapi dia nggak merasa. Oh nggak merasa ya? Tidak terasa apa-apa karena sudah mengalami Saraf satu kondisi yang disebut neuropati diabetes ya. Ini kita bicara pada orang-orang yang diabetes ya, sekali lagi. Jadi kalau orang yang normal boleh-boleh aja ya. Atau orang-orang yang memang gula darahnya terkontrol dengan baik ya, mau dilakukan spa ya, tapi saya tidak menganjurkan ya, sekali lagi saya tidak menganjurkan. Mungkin mau ngajak temen gitu. Ya. Karena apa? Karena resikonya nanti ketika ada lesi atau luka itu penyembuhannya akan lebih lama. Pastinya akan lebih susah dibanding orang yang tidak dengan diabetes. Orang yang diabetes sekali lagi penyembuhan lukanya berbeda dengan orang yang tidak mengalami diabetes. Ya. Oke. Kemudian kalau seandainya kita abaikan
apa yang akan terjadi dok pada luka-luka itu dok? Luka-lukanya pastinya akan meluas ya. Sampai ke jaringan lain? Iya, sampai ke tulang, sampai menyebabkan osteomyelitis atau infeksi pada tulang. Bahkan tidak jarang sampai menimbulkan abses ya. Jadi ada nanahnya, kemudian jaringannya rusak dan mati. Ya sampai akhirnya harus diamputasi seperti itu ya. Sekali lagi tambahan dari saya, sebenarnya pasien-pasien dengan diabetes itu masalah yang sering muncul adalah masalah di pembuluh darahnya ya. Utamanya yang ke daerah-daerah perifer atau ke daerah-daerah kaki seperti itu ya. Jadi ketika ada luka maka aliran darah yang menuju ke sana yang membawa tentara lah istilahnya untuk membasmi kuman-kumannya itu tadi tidak sebagus aliran darah pada orang normal. Sehingga apa? Ya karena nggak ada yang melawan kumannya maka dia akan berkembang biak. Kemudian akan makin luas dan akhirnya ujung-ujungnya amputasi. Makanya perawatan harus dilakukan serutin mungkin, ikuti saran dari dokter. Sobat K bisa langsung ke Siloam Hospital Jember, bisa konsultasi dengan Dokter Hanafi ya, agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat nih untuk pasien diabetes yang memiliki luka pada kakinya. Kemudian pengobatan juga bisa rutin dilakukan dengan mengikuti semua anjuran dari dokter. Karena jangan sampai pada akhirnya kita datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat parah ya. Sangat parah sehingga tidak bisa dilakukan banyak, tidak punya banyak pilihan. Seperti itu. Jadi pasien yang datang dengan kondisi yang masih bagus ya, kondisi luka yang istilahnya tidak terlalu parah, ya kita bisa lakukan diagnostik. Kalau tidak di bagian bedah ya, di bagian bedah TKP ya atau kardiovaskuler, biasanya kita akan lakukan diagnostik yang komprehensif ya. Dulu. Jadi kita lakukan pemeriksaan arteriografi. Kalau di Jember sudah bisa ya dilakukan itu. Ya, kita lihat kualitas pembuluh darah seperti apa, aliran darah ke kakinya seperti apa. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Ketika aliran darah ke kaki itu bagus, ya tentu proses penyembuhan luka juga akan lebih bagus. Tapi ketika aliran darah ke kaki itu tidak bagus, maka otomatis oksigenasi atau sel-sel di daerah kaki itu akan kesulitan mendapatkan makanan. Ya, tentunya jika ada luka, ada infeksi di situ maka akan sangat sulit untuk recovery ya, untuk sembuh. Bisa dicegahkah dok, misal seorang pasien diabetes supaya sampai kakinya nggak mengalami luka? Gitu? Bisa. Makanya itu tadi saya bilang pasien-pasien diabetes ya utamanya ya, sini saya garis bawain yang pasien-pasien yang usia tua ya, usia geriatrik itu biasanya kita anjurkan untuk selalu harus memakai alas kaki. Ya, alas kaki, bahkan ada beberapa penelitian yang bilang pemakaian lotion itu bisa membantu ya melembabkan kaki. Ya, jadi pemakaian lotion kecuali di area sela-sela jari itu tidak. Jangan ya. Tidak ya, karena itu area lembab yang bisa memungkinkan untuk pertumbuhan jamur ya. Tapi kalau di kaki ya, selain area sela kaki itu biasanya ada beberapa ahli yang menganjurkan itu. Ya. Kemudian jika ada luka sekecil apapun ya harus segera konsultasi konsultasi dan dilakukan perawatan yang baik dan benar. Dan satu lagi pola dietnya, kemudian pengobatannya ya tentunya harus tetap dijaga ya, karena penyembuhan luka kaki diabetes itu nggak bisa cuma dari perawatan bedah saja, tapi juga harus dari secara komprehensif istilahnya ya. Jadi gulanya regulasi, gula darahnya itu diatur dengan baik. Dengan cara apa? Ya minum obat. Ya kalau obatnya disuruh minum ya diminum, jangan nggak diminum ya. Tapi biasanya juga ada pasien-pasien yang pakai insulin. Ya, itu tergantung nanti dari dokter penyakit dalamnya ya. Seperti apa? Ya. Intinya pengobatannya harus benar dan sesuai anjuran dari dokternya. Tentu di Siloam lengkap ya Mas ya untuk paket-paket perawatan atau pengobatan ini ya. Lengkap sekali. Dan juga selain tadi sempat disinggung terkait ada promo MCU, sebenarnya di Siloam Hospital Jember sekarang itu juga lagi ada promo
pemeriksaan di lab dan juga radiologi pemeriksaan. Jadi ada promo 15% buat Sobat K yang mau ke laboratorium atau ke radiologi. Dan itu bisa diakses melalui aplikasi MySiloam. Wah, menarik sekali. Langsung download sekali lagi di aplikasinya, baik di Play Store maupun di App Store. Kita akan kembali lagi nanti untuk sesi yang terakhir membahas mitos dan fakta yang selama ini beredar mengenai kaki diabetes. Baik Sobat K, ini adalah segmen terakhir BTS Berbagi Tips Sehat yang membahas kaki diabetes bersama Dr. Hanafi. Kalau mungkin Sobat K pengen konsultasi langsung dengan Dr. Hanafi, bisa di hari apa aja nih Mas Ikin? Di hari Selasa dan juga hari Kamis di pukul 16.00 sampai 18.00. Oke, ada waktu 2 jam buat konsultasi dengan Dr. Hanafi ya. Nah, ada 5 pernyataan ini, pernyataan lebih tepatnya ya. Iya. Silakan disebutkan ini mitos atau fakta dan ada penjelasannya juga ya Dok ya. Yang pertama, mayoritas kaki diabetes perlu diamputasi. Ya, itu mitos ya. Faktanya adalah jika kaki diabetik itu dilakukan perawatan dengan baik ya, yang masih early ya, bukan yang sudah late ya, yang masih early. Faktanya banyak juga yang mengalami proses penyembuhan ya. Jadi membaik lah, ada perbaikan seperti itu. Jadi tidak membutuhkan amputasi. Tapi kalau sudah seperti yang saya bilang tadi, gradingnya sudah 4 apalagi 5 ya, sudah ada jaringan yang mati, maka itu harus dibuang. Dan
dengan kata lain itu harus diamputasi. Amputasi. Ya, amputasi itu nggak harus, amputasi itu banyak jenisnya ya. Jadi mulai amputasi jari sampai amputasi kaki. Amputasi kaki di bawah lutut atau di atas lutut. Itu tergantung dari derajat beratnya penyakit atau lukanya, seperti itu ya. Oke, waduh, kita harus jaga kesehatan nih Mas ya. Mumpung masih sehat sekarang harus selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, obat untuk kaki diabetes mudah ditemukan di apotek. Mitos fakta dok? Faktanya iya, karena hampir setiap apotik menyediakan obat-obatan untuk diabetes. Tapi untuk mendapatkannya tentunya harus dengan prescribe dari dokter ya, dari dokter ahli yang berwenang, yang terkait di sini. Dalam hal ini dokter penyakit dalam ya, biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan resep yang sesuai sehingga nanti bisa dicari di apotek-apotek terdekat ya. Obatnya nggak susah, saya rasa relatif sudah banyak dan mungkin di setiap apotek sudah ada, sudah menyediakan. Asalkan di bawah pengawasan dokter. Iya, dan nggak boleh beli sendiri ya. Nggak boleh beli sendiri. Harus konsultasi, kemudian mendapat resep baru lakukan dibeli gitu, diambil ya. diambil. Sehingga nanti pemakaiannya bisa sesuai dengan arahan dari dokter. Oke. Yang ketiga, mengonsumsi undur-undur dapat mengobati diabetes secara alami, dokter. Ya, itu mitos ya. Jadi tidak ada penelitian ilmiah yang sahih yang menyatakan bahwa undur-undur itu efektif untuk pengobatan kaki diabetes. Ya, sampai saat ini saya belum menemukan jurnal yang relevan dengan itu ya. Ini ya. Atau tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan itu ya. Undur-undur tadi ya disebutin. Jadi biasanya aku dulu waktu kecil suka nyari loh Mas. Iya, sama. Nyari belum undur-undur ada ya. evidence base-nya lah istilahnya. Evidence base medisinya belum ada jadi. Oke, mitos berarti Sobat Kei. Yang berikutnya, penyandang kaki diabetes perlu rutin menjemur kaki di bawah sinar matahari pagi. Menjemur kaki itu mitos ya. Jadi tidak ada guideline ilmiah atau panduan ilmiah yang menyarankan untuk menjemur kaki ya. Tapi orang yang berjemur ya, kita bicara kalau orang berjemur di pagi hari ya memang itu ada manfaatnya, tapi bukan untuk kaki diabetes yang dijemur ya. Jadi itu mitos ya. Mungkin ada yang merasa biar kering gitu ya dok ya, sehingga biar pengobatan kering yang dimaksud, sembuh yang dimaksud di sini sebenarnya bukan cuma kering ya, tapi lukanya membaik gitu ya. Taunya membaik dari mana ya? Dari evaluasi oleh dokter ya. Bukan dari pengamatan sendiri. Iya, betul. Terakhir nih dok, penyandang kaki diabetes yang hamil tidak dapat membahayakan janinnya. Fakta atau mitos dok? Itu mitos ya. Jadi kalau pasien diabetes, apalagi dengan pasien kaki diabetes ya, dan pasien itu hamil, kemudian lukanya nggak dirawat dengan baik, sehingga menjadi sumber infeksi, ya tentunya akan berpengaruh terhadap janinnya ya, dan itu bisa membahayakan janin. Tapi ada yang kita sebut diabetes gestasional ya, diabetes yang terjadi pada kehamilan. Ini yang kita bahas di sini kan kaki diabetes ya, bukan diabetesnya tapi kaki diabetesnya. Kalau kaki diabetesnya berbahaya enggak pada orang hamil yang punya kaki diabetes ya, yang mengalami kaki diabetes itu berbahaya enggak, punya hubungan enggak dengan janinnya? Berbahaya kalau enggak dirawat dengan baik. Karena kalau nggak dirawat dia akan menjadi infeksinya akan menyebar sistemik ke seluruh tubuh, ya tentunya akan membahayakan janin. Pada janin ya. Berpengaruh terhadap janin. Oke. Seperti itu ya. Itu dia 5 pernyataan Sobat Kei, mitos dan fakta seputar kaki diabetes. Terutama yang paling sering ini tadi undur-undur itu dok. Iya. Itu tidak ada bukti ilmiah yang menunjang atau mengatakan bahwa undur-undur bisa mengobati. Oke, ini sudah masuk di segmen yang terakhir. Semua sudah dijelaskan oleh Dokter Hanafi tadi. Mungkin ada informasi tambahan nih dari Mas Ikin. Oke, buat Sobat K yang masih belum memiliki aplikasi MySiloam, segera download di aplikasi Play Store maupun di App Store, karena melalui aplikasi MySiloam itu Sobat K bisa mengakses semua yang kayak mulai dari reservasi, kemudian promo-promo, semua sudah ada di aplikasi MySiloam. Mantap, lengkap banget di situ aplikasinya. Makanya saya juga download Mas. Iya, jaga-jaga. Sama. Oke, dari Dokter Hanafi mungkin ada conclusion untuk pembahasan kita hari ini. Ya, jadi
pesan yang akan saya sampaikan di sini adalah ketika Anda mengalami suatu kondisi kaki diabetes ya, jangan pernah itu dianggap remeh karena itu bisa menjadi masalah yang besar yang bisa sampai mengancam jiwa. Sekecil apapun luka pada penderita kaki diabetes harus dilakukan perawatan yang baik dan benar. Dengan cara seperti apa? Satu, berkonsultasi dengan dokter yang terkait di bidang itu. Ya, kemudian yang kedua, ikuti semua saran yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, selalu rutin melakukan general check up pada orang-orang yang selama ini sehat ya, yang khususnya mereka yang punya resiko untuk terkena diabetes. Yang seperti apa ya, salah satunya ya punya keturunan diabetes ya. Jadi Anda memiliki resiko 10 kali terkena diabetes dibanding orang yang tidak punya keturunan. Diabetes ya. Jadi ya paling enggak check up ya 1 tahun sekali ya untuk orang-orang yang sehat gitu. Kemudian jika mengalami luka pada kaki yang kok nggak sembuh-sembuh, sudah dilakukan perawatan misalnya, harusnya 1 minggu udah kering kok nggak kering-kering, kok makin makin parah ya, berarti itu harus segera dikonsultasikan ya. Mungkin Anda mengalami kaki diabetes. Nah, dari pembahasan ini juga akhirnya saya dapat insight baru nih dok, kalau pengobatan ini beragam banget ya untuk diabetes ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan oleh pasien diabetes, tidak hanya 1-2 jenis pengobatan yang mereka dapat, tapi sampai seluruhnya ya. Karena ini berkaitan dengan jaringan di tubuhnya juga ya dok ya. Betul. Dan kita harapkan pasien diabetes bisa terus mendapatkan kualitas hidup yang semakin baik ya. Mereka memang kalau disampaikan kan tidak bisa disembuhkan ya dok ya. Iya. Untuk diabetes ya. Dan sedikit saya tambahkan untuk pasien-pasien yang sudah terlambat ya, misalnya sudah diharuskan untuk amputasi dan terpaksa harus diamputasi kakinya, jangan berkecil hati karena sekarang kan teknologi maju ya. Jadi untuk pembuatan protese atau kaki palsu juga sudah berkembang pesat ya. Jadi ketika harus dilakukan amputasi, maka itu adalah pilihan terbaik. Karena apa? Karena itu yang bisa menyelamatkan nyawa ya. Karena kalau sudah infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, tidak dilakukan tata laksana eradikasi fokus infeksi atau membuang fokus infeksinya, justru itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Lebih baik kehilangan kaki daripada kehilangan nyawa, istilahnya gitu ya. Dan lebih baik lagi sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Oh iya, itu lebih baik lagi dok. Saya merinding loh soalnya tadi dibilang seperti itu. Ya, jadi kalaupun sudah terpaksa harus diamputasi, setelah amputasi kalau perawatannya bagus masih bisa dilakukan pembuatan kaki palsu. Ya, jadi amputasi juga sebenarnya bukan akhir dari kehidupan seperti itu. Jika itu pilihan yang terakhir. Jika sudah tidak ada pilihan lagi. Tapi kalau masih punya banyak pilihan, ya pilihlah yang benar-benar bisa membuat Anda lebih baik dan bahagia. Ya. Dengan cara apa ya, pengobatannya harus benar gitu. Dan pola hidupnya juga harus diperhatikan dari hari ini juga. Jangan besok, jangan bulan depan, jangan tahun depan. Betul. Mulai sekarang. Ya, terima kasih banyak dokter ya. Terus Mas Ikin juga terima kasih. Hari ini kita sudah membahas kaki diabetes bersama Dr. Muhammad Hanafi Helut, SPBTKV, MCAT Clean, dokter spesialis bedah toraks and kardiovaskular Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa Sobat K, untuk pengobatan bisa langsung didapatkan di Siloam Hospitals. Sobat K bisa reservasi dulu melalui aplikasi My Siloam, bisa hubungi customer service yang ada di kontak di Instagram @siloamjember, atau mungkin bisa langsung datang aja ke Kompleks Lipo Plaza. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Hanafi, Mas Ikin. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Sampai juga Sobat K, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Bertemu lagi di edisi-edisi yang berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Sudah selesai. Oke. Ada satu konten sebentar.